Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini sebetulnya indah bacaannya. Karena sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kebaikan. Tetapi kita bisa melihat cara untuk menciptakan kebaikan, kedamaian, caranya juga harus bermartabat. Kalau ada orang yang berdosa, melakukan dosa, hendaknya kita menegurnya dengan 4 mata. Maksudnya adalah kita menjaga nama baik orang itu. Teguran kalau kita justru misalnya mau menginginkan orang lain itu baik, tapi kita menegurnya itu melalui orang lain, berarti pertama yang kita lakukan kesalahan adalah kita ngomongi jelek orang lain itu dulu kepada orang yang kita hadapi. Justru orang lain, misalnya kita mau membicarakan atau menegur si A, tapi kita ngomong kepada B tentang A yang jelek supaya B menegur si A, berarti langkah pertama dari diri kita kesalahannya adalah kita ngomongi jelek, hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa dari A kepada B. Berarti kita sudah membuka aib saudara kita sebetulnya. Supaya B ngomong. Tetapi B pun itu sebetulnya bukan menegur orang A itu kalau dia melakukannya. Tetapi apa? Mendengar interpretasi atau tafsiran tentang A dari diri saya. Berarti yang dia adili atau yang dia tegur adalah tafsiran dari diri saya. Jadi bukan langsung menegur A, tetapi justru saya itu yang sudah menafsirkan tentang dia. Karena saya belum pernah mendengarkan kenapa si A melakukan kesalahan, melakukan dosa secara langsung, tapi saya langsung melihat aspek-aspek kejahatan, dosa, kesalahan dari A itu. B menegur karena dia hanya mendengar apa yang saya omongkan, berarti tafsiran saya ini yang dipakai untuk menegur A. Jelas. Berarti tampak bahwa si saya ini sudah membuka aib A di depan B. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada kita semua. Kalau kita menegur orang, anak kita misalnya anak ya, anak yang di rumah, orang tua menegur langsung kepada anaknya. Kan tidak langsung melalui istilahnya itu, misalnya si ibu itu melihat kesalahan anaknya, lalu Pak itu loh si anak gini. Si ibunya hanya melihat bapaknya memarahi anaknya. Itu kan berarti juga
si bapak memarahi anaknya karena mendengar tafsiran dari ibunya. Tapi alasan anak itu omong, ini baru dengan anak ya, belum dengan orang lain. Kalau seperti itu kita bisa melihat bahwa justru karena kadangkala kedamaian tidak akan terjadi kalau orang hanya menjalankan tafsiran-tafsiran seperti itu di dalam menegur orang. Jadi di sini Tuhan itu mengajak, kalau kita melihat ada kesalahan orang, kita langsung menegur empat mata untuk melihat bahwa kita mau menjaga nama baik orang itu, sekaligus juga kalau memang orang itu memang melakukan kesalahan dan tindakan-tindakan itu, kita bisa memperbaiki orang itu. Kalaupun yang lain tafsirannya bukan tafsiran, tetapi tindakan yang lain adalah kita mencoba untuk memahami mengapa orang itu melakukan tindakan seperti itu. Jadi kalau bisa tahu alasannya, kita bisa memahami, kita bisa membantu kesulitan orang itu juga. Sehingga paling tidak kita tetap menjaga nama baik orang atau saudara yang kita cintai. Dengan seperti itu memang Tuhan ini menghendaki adanya kedamaian, adanya kebaikan. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Baru kalau kita itu sudah pernah berbicara dengan orang yang mau untuk kita ubah sikapnya karena melakukan kesalahan dan kita tidak diterima, baru kita mengajak 2 atau 3 orang yang melihat tindakan orang yang bersalah itu. Jadi bukan orang lain, tetapi orang yang bisa memberikan kesaksian. Artinya orang yang melihat juga. Baru ngomong bersama dengan mereka, ketemu dengan orang itu. Itu pun juga bukan melalui tangan orang lain, tetapi diri sendiri itu datang bersama dengan orang lain yang melihat itu. Sehingga orang ini memang menghendaki saudara yang melakukan kesalahan ini melakukan kebaikan. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita melihat semangat zaman sekarang akan berbeda. Justru aib orang itu kita sebarkan, bahkan kadangkala justru menjadi status untuk medsos kita seringkali gitu ya. Saya nggak suka dengan orang itu, justru kita sebarkan melalui medsos. Dan justru di situ kita bisa melihat ada sesuatu hal yang dalam arti tertentu kurang. Dan ini kesalahan ini kenapa Tuhan menginginkan kebaikan dengan cara pribadi seperti itu? Karena ada sesuatu, begini Ibu Bapak. Kalau saya ngomongin orang lain, ya ngomongin orang lain, si A ngomong si A, kejelekannya. Ternyata apa yang saya omongkan tentang A ini dan saya sudah sebarkan ke orang lain, ini justru tidak benar. A-nya tidak benar. Saya minta maaf ke A, sudah minta maaf. Kan harus minta maaf ke A. Tetapi omongan saya ini itu sudah merembet dari yang saya omongkan ke B ngomong ke C ngomong ke D ngomong ke E. Saya bisa ngerem enggak omongan itu? Walaupun saya sudah minta maaf ke A, tetapi B, C, D, E, itu omongan saya ini sudah menyebar ke yang lain. Apakah selesai dengan saya minta maaf? Halo? Belum. Berarti kita bisa melihat walaupun kita sudah berbaikan dengan A yang kita omongkan jelek, tetapi karena cerita kita sudah kita omongkan ke B, C, D, E, F, G gitu ya. Sudah merembet banyak sekali, bahkan akhirnya itu kembali ke telinga kita. Berarti kita bisa melihat bahwa apa yang kita omongkan, hal yang mungkin itu kita tafsirkan itu hanya istilahnya negatif tentang A, justru sudah menyebar ke yang lain-lain. Walaupun kita minta maaf, tetapi omongan kita ini tidak bisa kita rem. Maka Tuhan sebetulnya juga mengajak kepada kita. Kalaupun kita ini itu dengan teguran berani ke A,
langsung, bukan ngomong ke yang lain, ini berarti kita ngecek apakah betul apa yang kita omongkan tentang A ini adalah juga benar. Jadi kita tidak justru gawe cerita yang lain. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, sungguh indah sebetulnya bacaan Tuhan ini, ajakan Tuhan ini. Dan kadangkala orang menginginkan dalam dirinya, orang itu kan harus baik. Maka dia ngotot, menentang, mau untuk mengubah orang lain. Tetapi dalam mengubah orang lain, pertama-tama kita harus berubah terlebih dahulu. Ya ini apa? Saya harus berbuat baik supaya saya bisa menegur orang lain. Coba kalau kita Ibu Bapak Saudara kasih, saya mau tanya dulu, pernah memberikan nasihat kepada anak? Pernah? Pernah. Baik, nasihat yang diomongkan kepada anak itu, pernah Anda lakukan isi nasihatnya? Karena kadangkala saya menasihati anak karena saya mendengar nasihat dari orang tua saya untuk saya. Sehingga meneruskan, padahal orang tua menasihatkan kita karena kita itu tidak mengikuti nasihat orang tua. Justru kita hanya meneruskan nasihat dari orang tua kita kepada anak. Generasi berikut, tapi kita tidak pernah yang namanya melakukannya. Nah, ini sebetulnya yang dilakukan atau yang terjadi dalam diri ahli Taurat dan orang Farisi. Dia meneruskan firman Allah, tapi dia tidak melakukannya, tapi dia membebani yang dia ajarkan. Nah, Tuhan menginginkan kalau kedamaian itu terjadi adalah kita itu paling tidak juga harus memperbaiki diri. Harus ada pertobatan. Sehingga terjadi kebaikan yang ada. Nah, kalau kita tidak mampu, ending paling akhir adalah kita bersama dengan orang lain berdoa kepada Allah. Karena kalau berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir dan akan didengarkan oleh Bapa. Dan kalau Bapa itu mengabulkan doanya, dia pasti akan memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik belum tentu itu yang kita minta. Pasti sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang memang terbaik dari Allah, yang sempurna itu adanya. Ya, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita harus mencoba untuk melihat ada apa sih di balik sabda Allah itu. Pasti ada sesuatu yang baik pula. Kebaikan itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai jemaat dan sebagai pengikut Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa dalam jemaat satu sama lain kita adalah saudara. Kalau saudara berarti kita mencoba untuk menjaga nama baik satu persatu. Maka mari kita mencoba untuk membangun kehidupan yang sungguh indah. Surga itu sudah ada dan kita mempunyai kewajiban untuk juga menjaga surga itu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan sekaligus juga mewartakan tentang surga kepada orang lain. Selamat merenungkan.